Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anugrah dengan NPM 2259201088. Saya dari kelas 5C, mata kuliah Mesin Learning, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hartono SPD MTI. Di sini saya sudah menyiapkan dataset di Kaggle, yaitu klasifikasi penyakit diabetes. Membangun dataset untuk klasifikasi penyakit diabetes memiliki beberapa tujuan penting. Salah satunya yaitu mendeteksi sejak dini penyakit diabetes. Tujuannya mendeteksi risiko diabetes sejak awal agar pasien dapat melakukan pencegahan atau pengelolaan dini, mengurangi kemungkinan komplikasi kronis seperti penyakit jantung, gagal ginjal, atau neuropati. Contohnya kadar glukosa atau indeks massa tubuh atau BMI digunakan sebagai indikator awal untuk mengetahui siapa saja yang beresiko tinggi. Di sini ada impor library dasar, impor NAMPI alias NP, impor pandas alias PD, impor OS for dir name file names in OS World atau Kaggle input. NAMPI digunakan untuk operasi matematika seperti faktor, vektor, matriks, dan operasi aljabar linier. Pandas berguna untuk memproses dan menganalisis data, terutama dalam bentuk data frame atau struktur data seperti tabel atau file CSV. OS adalah model bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem file seperti membuka direktori atau mengakses file. Oswald berfungsi untuk menelusuri semua subdirektori dan file di dalam Kaggle input. Kode ini adalah langkah awal dalam analisis data di Kaggle. Dengan ini kita dapat menemukan file input yang tersedia di Kaggle input, membaca dan memproses dataset menggunakan pandas, menyimpan hasil kerja di Kaggle Working agar tetap tersimpan. Lalu di sini selanjutnya ada import matplotlib plot alias PLT. Lalu from sklearn linear model import logistic regression. Kode ini adalah setup awal untuk proyek analisis data dan mesin learning. Berfungsi setiap library adalah pandas, pemrosesan data, matplotlib dan chevron, visualisasi data NAMPI dan match, operasi numerik dan matematika, sklearn, membangun dan mengevaluasi model mesin learning, matplotlib ingin menampilkan grafik langsung di dalam Jupyter Notebook. Lalu di sini ada data PD-RED CSV. Di sini juga ada data head. Tujuan memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dan bisa dilihat sebagian isinya termasuk kolom dan nilai awal. Ini membantu dalam pemahaman awal terhadap data yang akan dianalisis. PD-RED CSV berfungsi dari pandas untuk membaca file CSV dan memuat menjadi data frame atau struktur data seperti label.
Dalam contoh ini, dataset diabetes diakses dalam direktori input diabetes CSV datahead. Menampilkan 5 baris pertama dari dataset sehingga kita bisa melihat sekilas struktur dan isi data seperti kolom dan nilai awal, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya di sini adalah data drop, glukose, axis 1 dan data glukose. Tujuan kode ini adalah memisahkan fitur X dan target Y dalam dataset fitur X. Semua kolom kecuali glukose target Y, nilai glukose yaitu variabel yang akan diprediksi. Lalu di sini ada juga X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train text, split X, Y-test, size 0.2, random stats. Fungsi berasal dari Mothersclan model selection dan digunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Ini penting dalam mesin learning agar model dapat dilatih dan diuji secara terpisah sehingga performa model bisa dievaluasi dengan baik. Parameter fungsi X, fitur yaitu data input yang akan digunakan untuk pelatihan. Y, target atau label yaitu data output yang ingin diprediksi. Hasil pembagian X-train, data fitur untuk pelatihan X-test, data fitur untuk pengujian Y-train, data target untuk pelatihan Y-test, data target untuk pengujian. Membagi data secara acak ke dalam 2 bagian. Data pelatihan digunakan untuk melatih model dan data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Lalu di sini ada SC standard cleaner, X-train, SC fit transform X-train, X-test, SC transform X-test. SC sama dengan standard clear, membuat objek clear bernama SC yang akan digunakan untuk melakukan standarisasi data. Tujuan kode standarisasi data untuk memastikan setiap fitur berada pada skala yang sama, meningkatkan efisiensi dan akurasi model mesin learning, terutama untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data. Di sini ada juga from Sklearn Neighbors import KN Igbrods classifier KN dan KN fix X-train Y-train. Algoritma K Neres Negrabots kalau salah bacanya, atau bisa disebut dengan singkatan KNN, adalah metode klasifikasi yang memprediksi label berdasarkan kelas mayoritas dari K tetangga terdekat. K sama dengan jumlah sampel terdekat. KN Igbrods classifier membuat objek KNN classifier dengan 6 tetangga terdekat. Artinya, saat model memprediksi, ia akan mempertimbangkan 6 sampel terdekat data pelatihan, membangun dan melatih
model KNN untuk klasifikasi. Setelah model dilatih, kita dapat menggunakannya untuk memprediksi kelas pada data penguji dengan KN Predict. Lalu di sini ada juga KN Predict X-Test dan YPRED. Menggunakan model KNN yang sudah dilatih untuk memprediksi label atau kelas dari data pengujian X-Test, setiap sampel di X-Test akan diberi label berdasarkan kelas mayoritas dari 6 tetangga terdekat sesuai dengan pengaturan model. Tujuannya mendapatkan prediksi model KNN untuk data pengujian yang nantinya dapat dibandingkan dengan nilai asli Y-test untuk menghitung akurasi atau mengevaluasi performa model. Lalu di sini ada juga from Sklarn metric, import confusion metric. Confusion metric Y-test dan YPRED. Tujuannya yaitu confusion metric membantu memahami di mana model melakukan kesalahan dan berapa banyak kesalahan yang dibuat, terutama untuk klasifikasi biner atau multi kelas. Di sini ada juga from Sklarn metric, import accuracy score. Predict KN Predict X-Test accuracy score Y-test PRED. Accuracy score berfungsi dari Sklarn metric untuk menghitung akurasi model. Akurasi adalah persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total jumlah data. Parameter Y-test nilai asli atau label aktual data pengujian. Di sini ada output, yaitu fungsi ini akan mengembalikan nilai akurasi dalam bentuk desimal. Tujuannya mengevaluasi seberapa baik prediksi model KNN dibandingkan dengan label asli. Akurasi adalah metrik dasar untuk memahami performa model klasifikasi. Dan ini yang terakhir adalah print KN Predict SC Transform. Tujuannya yaitu memeriksa prediksi model untuk data baru atau sampel uji dengan fitur tertentu seperti usia, tekanan darah, BMI, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.